guys, welcome to Learning Journal. Nah guys, balik lagi nih bareng aku Intan. Kali ini seperti biasa aku bakal mengulas pembelajaran pada mata kuliah penulisan berita dan artikel yang telah kita laksanakan pada minggu lalu. Simak terus ya. Jadi guys, di minggu lalu itu kita ngebahas tentang strategi efektif dalam menulis berita hukum, politik, kriminal, dan ekonomi, serta bagaimana kajian dalam peliputannya. Nah, kali ini aku bakal mengulas nih satu persatu dari materi yang telah disampaikan pada minggu lalu. Jadi yang pertama itu ada teknik peliputan berita hukum. Nah, berita hukum sendiri merupakan laporan tentang peristiwa yang berkaitan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan hukum, seperti kayak kasus hukum, perkembangan hukum, atau perundang-undangan baru, dan lain sebagainya. Nah, teknik yang dilakukan seorang jurnalis dalam peliputan berita hukum itu diantaranya ada pengumpulan informasi, pengolahan informasi, penulisan berita, penyuntingan, pengawasan kualitas, terus pengelolaan data, waktu, keuangan, kemahiran, dan yang terakhir itu pengolahan lingkungan. Untuk teknik penulisan berita hukum, dia memiliki beberapa cara nih teman-teman. Di antaranya yaitu menentukan tema, terus menentukan sudut pandang, terus menggunakan istilah-istilah hukum yang tepat, terus membuat kalimat mudah dipahami, terus juga kita harus banyak membaca dan juga belajar tentang kasus yang kita tangani. Yang kedua ada teknik peliputan berita kriminal. Nah, berita kriminal sendiri adalah peristiwa yang mengandung ancaman kayak perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, narkoba, dan lain sebagainya, pokoknya yang mengancam keselamatan diri kita. Terus ada nih beberapa tahap dalam peliputan berita kriminal. Di antaranya yang pertama yaitu mencari dan mendapatkan masalah. Terus yang kedua itu fokus pada permasalahan inti dengan cara observasi atau wawancara. Terus yang ketiga yaitu menyusun hipotesa atau asumsi untuk menentukan motif atau latar belakang masalah. Terus yang terakhir yaitu mengkaji dan menyusun keterkaitan data atau informasi yang ada. Untuk teknik penulisan berita kriminal sendiri, dia biasanya harus mendokumentasikan segala kejadian yang terjadi yang melanggar norma atau moral seseorang, teman-teman. Nah, terus biasanya berita kriminal ini disajikan dalam format hard news atau soft news. Dia tergantung pada kedalaman penulisan dan formatnya. Yang ketiga yaitu ada teknik peliputan berita politik. Nah, teknik peliputan berita politik ini biasanya dilakukan dengan wawancara, terus observasi, riset dokumentasi, pengolahan dan pengumpulan informasi, dan juga dengan teknik pencarian berita itu. Dan kalau untuk teknik penulisan berita politik itu ada beberapa tahap ya teman-teman. Di antaranya yang pertama yaitu harus mengenali peristiwa dan kejadian politik yang sedang terjadi. Terus yang kedua yaitu mengumpulkan informasi dari sumber berita atau narasumber. Terus yang ketiga yaitu menulis struktur berita. Keempat yaitu mengelola penyuntingan berita. Kelima yaitu memperhatikan kode etik jurnalistik, karena kode etik itu sangat mempengaruhi kualitas berita yang kita sajikan ya teman-teman. Terus yang keenam yaitu mengembangkan berita secara mendalam. Yang ketujuh yaitu menggunakan bahasa yang benar dan mudah dipahami. Yang kedelapan yaitu memahami struktur berita politik. Nah, dan yang keempat yaitu teknik peliputan berita ekonomi. Nah, ekonomi sendiri merupakan suatu sistem yang berhubungan dengan produksi atau distribusi atau pertukaran barang dan jasa. Nah, dalam peliputan berita ekonomi memiliki dua ruang lingkup nih secara garis besar.
Di antaranya ada ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Nah, ekonomi mikro itu adalah tentang perdagangan atau retail gitu ya. Terus yang kedua itu ada ekonomi makro. Kalau ekonomi makro ini dia merupakan strategi dari perekonomian. Dan untuk teknik penulisan berita ekonomi sendiri, dia memiliki beberapa tahap ya teman-teman. Di antaranya yang pertama yaitu harus memahami dasar-dasar ekonomi dan keuangan sebelum melaporkannya secara efektif. Terus yang kedua, yang pasti berita harus mudah dipahami oleh pembaca. Terus yang ketiga yaitu berita tidak boleh terlalu dipenuhi oleh angka. Dan yang terakhir yaitu adil ketika memberitakan konflik di dalam industri. Mungkin itu aja teman-teman pembahasan kita di Learning Journal minggu ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran selalu ya dalam segala aktivitas kita. Nah, kita bakal ketemu lagi di Learning Journal minggu depan. And see you, bye-bye!